Okay, boys, here we go. Halo sobat ambiarku, balik lagi di Celengan Film. Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini aku mau membahas film yang berjudul Bad Girl. Penasaran kan sama alur filmnya? Yuk tonton aja videonya. Film ini dibuka dengan segerombolan anak laki-laki yang iseng menakut-nakuti dua anak perempuan dengan ulat. Namun keisengan mereka tak bertahan lama. Datanglah seorang gadis tomboy yang melemparkan sandal tepat di muka cowok iseng tadi. Gadis ini adalah Huang Chi alias Huang, si gadis tomboy yang jago kungfu. Menurut adiknya, Huang ini seperti memiliki kekuatan sihir wanita super. Dia sangat kuat jika berkelahi. Dari kecil ia sudah membenci laki-laki, terkecuali ayahnya. Sejak itu tiga bocil ini menjadi sahabat. Mereka menyebutnya geng Bad Girl. Dua temannya bernama Pei, si pintar yang jago menganalisa, dan Mei, si manis yang girly dan jago bikin kerajinan tangan. Jika ada yang iseng, mereka akan bagi tugas. Huang bagian eksekutornya, Pei dan Mei akan mengoleskan balsem pada korbannya. Huang adalah remaja tomboy, parasnya yang sebenarnya lumayan cakep, tak sinkron dengan sifatnya yang persis dengan laki-laki. Ia selalu bangun kesiangan dengan kamarnya yang kayak kapal pecah. Tidurnya yang jempalikan hingga jatuh dari kasurnya pun tak bisa membangunkannya. Ya saking kebonya sih. Beruntungnya Huang memiliki ibu dan adik yang sangat sayang padanya. Biarpun Huang ini wanita yang celelean, dia sangat menarik di mata laki-laki. Terbukti saat ia sedang beli roti bawang, ada bocil yang merebut roti milik temannya. Dengan sigap, Huang pun menghajar bocil itu. Perbuatan Huang membuat satu laki-laki yang melihatnya terpesona. Aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Laki-laki itu bernama Justin. Mukanya ganteng banget. Usut punya usut, Justin ini adalah seorang artis. Di sekolah Huang kerap mendapat surat cinta, namun Huang selalu membuang surat-surat itu. Huang juga memiliki penggemar. Pemuda ini berulang kali menyatakan cintanya. Huang yang risih menendang pemuda itu dan wih. Pria itu mengelilingi bumi dan mendarat di Arab. Hari berikutnya, pria ini datang lagi dengan penampilan orang Arab. Lalu, wih, hajar lagi. Kali ini ia mendarat di Hawaii. Pria ini tetap tak kapok. Ia datang dengan dandanan orang Hawaii dan ditonjoklah pria ini sampai ke bulan. Dandanan Huang di sekolah asal-asalan. Bahkan dia pakai celana boxer yang lebih panjang daripada rok sekolahnya. Hari itu sekolah Huang dihebohkan dengan kedatangan seorang sutradara yang ingin mengambil sekolah tersebut sebagai lokasi syuting. Dan ternyata aktor utama di film itu adalah Justin. Kedatangan Justin membuat geger sekolah. Bahkan sampai ada yang pingsan karena bersalaman dengan Justin. Semua wanita menyukai Justin, kecuali Huang. Bahkan Huang ini tak tahu Justin ini siapa. Justin adalah idola pop nomor 1 di Asia. Karirnya sudah keren di usianya yang masih sangat muda. Syuting film itu menceritakan seorang gadis dan lelaki atlet yang saling jatuh cinta. Sayangnya proses syuting tak berjalan mulus. Artis perempuannya tak bisa menjadi atlet atletik, padahal ia sudah dilatih lompat jauh berbulan-bulan. Scene berganti saat adik Huang godain kakaknya yang akan cerita ke ibu soal penggemarnya. Huang pun mengejar adiknya hingga masuk ke sebuah gor tempat syuting berlangsung. Di sana Huang rusuh sekali. Saking fokus ngejar adiknya, Huang malah ngobrak-ngabrik tempat syuting.
Para kru pun berusaha menghentikan polahe Huang. Namun dengan sigap, Huang malah bersalto di atas matras. Saat Huang salto, ternyata ada Jessica si pemeran utama yang lewat. Apesnya, Huang mendarat tepat di atas badan Jessica dan membuatnya cedera. Alhasil, Huang dimarahi kepala sekolah dan sutradaranya. Justin pun meminta Huang sebagai pengganti peran utama perempuan. 你来演，就当做赔偿吧。 Yah gimana lagi, dengan terpaksa Huang pun menyanggupinya. Malam itu Huang sangat galau. Dua temannya juga meragukan kemampuan berakting Huang. Hari pun berganti. Tibalah Huang untuk memulai syuting pertamanya. Saat dia akan di make up, Huang protes terus karena tak betah pakai rambut palsu. Ditambah 3 MUA-nya adalah laki-laki. Untungnya 3 MUA ini panjang sabar. Biarpun saat make up seperti sedang baku hantam, akhirnya mereka berhasil membuat Huang sangat cantik dan sangat cuanti. 我尽力了。 Berakting itu ternyata tidak mudah. Saat Huang diminta tersenyum manis, wajahnya malah terlihat, kalian bisa lihat sendiri deh. Bisa dibayangin kan, seorang Huang yang super tomboy ini berakting seperti gadis manis. Adegan pun berganti dengan berlari di lapangan. Nah, saat semua kru sedang pindah lokasi syuting, ada salah satu kru yang tak sengaja menginjak tanaman karena barang yang dibawanya terlalu berat. Dengan sigap, Huang menendang kru itu sampai jatuh lalu memarahinya. Huang pun mengangkat sound itu sendirian dengan tangannya. 这个很重哎、给我啦！看到没有？练一下嘛！给我放下！ Namun ia langsung dimarahi MUA-nya gara-gara tingkahnya yang petakilan ini membuat make up-nya luntur dan rambutnya acak-acakan. Saking gemesnya, MUA sampai memutar-mutar kursi Huang sekaligus menasihatinya. Bukannya takut, Huang malah mabuk dan muntah. 怀疑我，不是他。 Adegan berlari pun dimulai. Namun karena scene ini harus dilakukan berulang-ulang, Huang kelelahan dan tak bersemangat. Ternyata Huang kelaparan. Justin yang tahu Huang kelaparan langsung memasukkan roti di mulutnya. Huang pun berubah ekspresi. Saking wenaknya, dia lari dengan kencang. Tapi dia larinya malah bablas entah kemana. Goblok banget sumpah. Jam makan siang pun dimulai. Huang makan seperti orang tak makan setahun. Berbanding terbalik dengan Justin. Ia melempar kotaknya karena tak selera makan. Huang dan dua temannya pun menganggap Justin adalah orang yang temperamen dan menjengkelkan. Hari pun berganti. Huang menghampiri Justin dan melemparkan roti untuk sarapan. Katanya itu sebagai bentuk terima kasih sudah diberikan roti yang enak kemarin. Huang pun diajak masuk mobil Justin. Ternyata di dalamnya sudah ada banyak sekali roti-roti nikmat terhidang di sana. Lalu Huang langsung menyantapnya. Ekspresinya pun terlihat menikmati roti itu. Justin bilang roti itu boleh dimakan jika Huang mau. Saat syuting dimulai, Huang kesulitan berakting menangis. 导演，我真的哭不出来啦！ Bahkan sudah diberi obat tetes mata pun tak juga berhasil. Lalu kru punya ide memotong bawang di depan muka Huang. Anehnya, Huang tak kunjung berambangi. Padahal para kru sudah nangis bombay. Justin pun punya ide. Ia memakan roti dan mengiming-imingi di depan Huang. Ia pun akhirnya berhasil menangis saking kepinginnya. Yah, begitulah makanan enak adalah kelemahan terbesar Huang. Adegan berganti di sekolah adik Huang, yaitu Dek Sausi. Bu guru meminta semua murid membawa snack untuk makan bersama. Nanti bu guru akan menilai makanan yang paling enak. Yah, seperti kebiasaan para bocil, mereka pun mulai pamer dengan masakan buatan orang tuanya. Dek Sausi pun jadi makin minder karena bingung akan memasak apa. Saat pulang, Dek Sausi meminta ibunya membuat kue. Mereka pun masak bersama. Namun setelah kue itu jadi, ternyata tak enak. Makin pesimislah Sausi. 蛋不就是蛋糕吗？
这哪算是蛋糕啊？ Shaoxi, Pei, dan Mei mencari tahu alasan Huang bisa takluk pada Justin. Ternyata itu semua karena kue buatan Justin. Mereka pun menyelinap dan memakan semua kue itu. Ternyata rasanya sangat enak. Tibalah adegan syuting selanjutnya. Nah, untuk adegan ini, mereka diminta beradegan romantis. Salah satunya adalah berciuman. Apakah mereka berhasil? Mari kita lihat. Ternyata Justin dan Huang dapat beradegan dengan sangat baik. Namun setelah adegan berciuman itu, mereka berdua jadi kepikiran. Wajar dong. Ditambah itu adalah ciuman pertama mereka. Huang mulai curhat pada ibunya. 亲了一个女生，那代表什么？ Sepertinya Huang mulai falling in love pada Justin. Kata ibunya, jika lelaki itu makan masakanmu dengan puas, itu adalah tanda bahwa cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Huang tampak sangat sumringah. Ia lalu pergi berbelanja. Namun karena suasana hatinya sedang berbunga-bunga, ia malah menari flash mob dengan orang-orang pasar. Sekarang mari kita melihat cara Huang si gadis tombok ini memasak. Dia nyemplungin sayur dengan bebas di atas minyak. Dan teman-teman dan keluarganya sampai ketakutan melihat dia memasak. Hasil masakannya jelas tak meyakinkan. Ia tetap memberikan masakan itu pada Justin. Justin tak yakin jika itu masakan Huang. Saat makan, Justin curhat jika menjadi artis tak membuatnya bahagia. Ibunya telah meninggal saat Justin masih kecil. Dan ayahnya yang mempunyai toko roti juga meninggal saat ia remaja. Justin sebenarnya juga hobi membuat roti, namun terhalang karena ia harus syuting setiap hari. Huang lalu mengajak Justin ke atas jembatan untuk meneriaki mimpinya. Terdengar konyol memang. 我要吃到饱！ 拜托，听起来很笨。 Namun kata ayah Huang, kita harus meneriakan apa yang ada di dalam pikiranmu. Jika kau menjadi dirimu sendiri, maka kau akan bahagia. Justin menatap Huang dengan penuh kekaguman. Ia merasakan jiwa bebas yang dimiliki Huang. Ya, wanita ini memang menarik sekali. Huang pun ikutan cerita jika dia sebenarnya diadopsi. Lalu ayah angkatnya mengajari kungfu biar ia selalu kuat. 我要变更强！ Ternyata kedekatan mereka diketahui oleh paman Justin. Paman Justin memintanya untuk jaga jarak dengan Huang. Menurutnya itu tak baik untuk karirnya. Intinya, suruh pilih-pilih teman gitulah. Justin gak terima dan gak mau hidupnya terlalu diatur. Justin ingin menjadi dirinya sendiri. Huang dan adiknya si Shaoxi sedang berusaha membuat kue yang enak. Ya seperti biasa, dengan tingkat percaya diri yang luber-luber, Huang membuat kue itu, dan hasilnya jauh lebih buruk dari buatan ibunya, bahkan sampai gosong. Shaoxi yang mencicipinya sampai muntah-muntah. Namun keberuntungan sepertinya sedang memihak mereka. Nggak sengaja Justin sedang lewat di depan rumah mereka, dan membantu membuatkan roti. Eits, sekarang giliran Huang yang terpesona. Saat Justin akan pulang, ia berterima kasih pada Huang karena telah membantunya menjadi diri sendiri. 你如果真的要谢我的话，那你就每天做面包给我吃。 好啊， Huang pun minta dibuatkan roti setiap hari. Tibalah saatnya Shaoxi menunjukkan roti pada Bu Guru. Ternyata teman-temannya tak membuat roti sesuai yang dipamerkan kemarin. Sedangkan roti longan kering yang Shaoxi bawa membuat semua teman-temannya meleleh karena enak. By the way, paman Justin ini sebenarnya juga mengakui jika roti buatan Justin sangat enak sekali. Paman pun luluh dan menyuruh Justin untuk sekolah khusus pembuat roti Perancis dan tak usah bertemu Huang lagi. Justin hanya bisa berpamitan dengan Huang lewat telepon. Ia sangat sedih ketika mengingat kebersamaannya dengan Huang yang ceria dan semangat. Huang yang galau membuat keluarga dan dua sahabatnya jadi sedih. Namun untungnya ayahnya yang pulang kerja di luar kota seperti menjadi obat bagi Huang. Huang diajak berlatih kungfu dan sama-sama babak belur. Mereka dengan kompak saling mengobati dan menempelkan koyok satu sama lain. Huang mendapat banyak nasihat dari ayahnya.
dan berhasil membuat ia menangis terseduh-seduh. 哥哥的心肝怎么哭了啊？ Namun Huang berhasil move on dan menjadi lebih kuat. Lalu bagaimana kabar Justin? Di Perancis ia sangat giat belajar membuat roti yang enak. Dan kembali beberapa bulan kemudian, saat Justin hendak menemui Huang, Huang malah ngamuk-ngamuk kesal karena Justin datang dan pergi sesuka hati. Bahkan ia membuang bunga dan roti yang dibawanya. Lupakanlah semua kenangan indah, hapuskanlah semua mimpi. Rasakan bacot, oke. Justin gak menyerah, ia membuat roti yang super enak untuk Huang sambil membisikkan adonan itu. Aku pengen awak dewe iso bebarengan. Hari itu bertepatan dengan launching film mereka. Semua orang menonton kecuali Huang. Ia memilih rebahan di kasur karena malas melihat wajah Justin di layar. Namun adiknya iseng membangunkan dan memberikannya roti. Katanya roti itu didapat dari toko baru dekat rumahnya. Huang langsung tahu jika roti enak itu pasti buatan Justin. Sayangnya toko itu sudah tutup. Nah, saat Huang mau pulang, ia lewat studio tempat semua orang sedang menonton filmnya. Justin yang melihat Huang langsung memberikan roti buatannya. Katanya butuh 1 tahun untuk menemukan bunga yang bisa dimakan dan memasukkan pada adonan roti untuk menyatakan perasaannya. 都是为了想把我的心意透过面包传递给你。 Huang akhirnya luluh dan nangis bombay, lalu berciuman. Ihir. Semua orang terkagum-kagum melihat film karya mereka dan mengatakan bahwa akting Huang sangatlah bagus. Huang pun kini menjadi aktor terkenal dan hubungannya dengan Justin juga berjalan mulus seperti jalan tol. Dan film pun tamat.